Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5, kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu di pelajaran 10 berkaitan dengan kisah Luqman atau kisah keteladanan Luqman. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan berkaitan dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa Luqman itu adalah orang biasa, bukan nabi, bukan malaikat, tetapi namanya sampai diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena beliau berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik, dan nasihat-nasihat kepada anaknya sungguh luar biasa. Berikut nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah nasihat beliau, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini pesan Luqman yang pertama. Kemudian apa arti mempersekutukan Allah itu? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, ini ya. Jadi anak-anak, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena memang Allah itu berbeda dengan makhluknya ya. Dan juga sehebat apapun manusia atau sehebat apapun matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Maka barang siapa yang ingkar kepada pemberian, kepada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim bisa diartikan kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Intinya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, itu namanya ya zalim.
Kita lanjutkan nasihat Luqman yang kedua, yaitu jangan angkuh dan sombong. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, nasihat yang pertama tadi, kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah jangan angkuh dan jangan sombong. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong, kalau menurut Quran surat Luqman ayat 18 tadi adalah 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya. Jadi tidak mau berhadapan dengan manusia karena merasa dia lebih hebat atau tidak pantas kalau dengan orang yang di bawahnya. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, jadi berjalannya ya biasa saja, tidak perlu kemudian berjalan seperti orang yang seolah-olah dia paling hebat, dia paling kaya, dia paling pintar, atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah membanggakan diri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, apa kabar? Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, merasa paling ganteng, merasa paling kaya, merasa paling pintar dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lengkok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mestinya dari beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya juga harus kita teladani. Dan nasihat yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 17. Ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Sedangkan mengerjakan sesuatu yang baik, ya misalnya rajin beribadah dan berdoa, kemudian hormat dan patuh pada orang tua. Nah, itu perbuatan baik juga, termasuk hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Kemudian kegiatan atau perbuatan baik lainnya termasuk rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Kalau sekarang
pembelajaran daring ya berarti mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Kemudian bertutur kata santun, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian mengerjakan tugas. Nah, ini mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Selain tugas dari sekolah, kita juga diperintahkan untuk membantu pekerjaan rumah, misalnya menyapu atau yang lain yang kamu bisa. Kemudian hindari perbuatan buruk atau perbuatan mungkar, misalnya syirik atau menyekutukan Allah. Membenci kedua orang tua jelas tidak boleh. Membenci bapak dan ibu guru juga tidak boleh. Berkelahi, mencuri, berkata kasar atau berkata kotor. Hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Nah, maka dari pembelajaran ini paling tidak ada 8 poin yang harus kita pahami bersama, yaitu yang ke-1, Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Kemudian Luqman adalah seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Kemudian yang ke-6, Luqman sangat dimuliakan Allah sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Yang ke-7, Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Dan yang ke-8, Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepada mereka. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada 2 poin lagi. Luqman mengajarkan kepada putra-putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah, jangan orang yang kufur nikmat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu ya. Kemudian sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa meniru, meneladani nasihat Luqman tadi agar kita menjadi hamba Allah yang semakin soleh dan pandai bersyukur. Apabila ada salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.